Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini, temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Dan disebutkan bahwa ada akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi Kami coba mendekat lagi, saudara. ada kami di sini, media masa kini, Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini hari-hari. Kompas TV, dinamis, Jujur, tulus, independen, teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, Ratusan warga mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobon Solo. Ada kami di sini, media masa kini. independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi, Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini, temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Dan disebutkan bahwa ada Akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi Kami coba mendekat lagi, saudara. ada kami di sini, media masa kini, Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini hari-hari. Kompas TV, dinamis, Jujur, tulus, independen, Teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini.
semangat kami. Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, Ratusan sejumlah warga penumpang mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda Kematian motor supporter di akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonso Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi. Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ya, disebutkan bahwa ada Akan dilakukan evakuasi. melonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi koordinasi. Kami coba mendekat lagi saudara. Ada kami di sini. Di sini Media masa kini. berita aktual hingga komedi. Tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua yang kreatif dan kompetitif. Halo teman-teman semua, udah pada sarapan atau belum nih? Gimana, Fauzan udah sarapan atau belum? Aduh, udah banget nih Kak, enak banget nih. Sekarang kita mau mulai kosannya. Baik, teman-teman semua, selamat datang di kelas online santai Kampus Kompas TV. Pertama-tama, perkenalkan, saya Maudi Azhara Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting, Angkatan 2019, Kalbis Institute. Dan ada rekan saya, Dan saya Fauzan Afif Wibowo dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting, Angkatan 2020, Universitas Kalbis Institute. Kita berdua akan memandu jalannya kelas online pada hari ini, teman-teman. dan sebelum kita memulai kelas online santai hari ini, aku mau kasih tahu nih, apa sih Kampus Kompas TV itu? Baik, teman-teman semua, Kampus Kompas TV ini adalah roadshow virtual ke-20 universitas di Indonesia melalui berbagai macam kelas online dan juga kompetisi berhadiah jutaan rupiah dari Kompas TV. Nah, untuk bulan ini, Kampus Kompas TV bekerja sama dengan 2 universitas, yaitu Universitas Mahasaraswati Denpasar dan juga Kalbis Institute Jakarta. Jadi, tungguin Kampus Kompas TV selanjutnya yang bakalan siapa tahu nantinya
barengan sama kampus-kampus dari kalian semuanya. Betul, kita juga pengen ngajak teman-teman semua nih untuk menyalakan kameranya. Jadi bagi teman-teman yang belum nyalain kameranya, boleh dinyalain supaya aku dan Fauzan bisa nih ngeliat wajah yang cantik, yang ganteng gitu kan. Dan wajah-wajah yang semangat, ya nggak Fauzan? Wah, ini pada cantik-cantik, ganteng-ganteng banget nih teman-temannya nih. Iya, betul. Dan kita juga pengen tahu nih, siapa aja sih teman-teman yang datang pada hari ini? Selain dari Kalbis Institute dan juga Universitas Mahasaraswati, ada dari universitas mana aja nih, teman-teman? Yuk, coba kalian bisa mungkin chat di kolom dengan NIM, lalu nama kalian, lalu tulis lagi nama kampus kalian dari mana. Oke, teman-teman, untuk acara pada hari ini, teman-teman bisa posting di Instagram tentang keseruan acara hari ini di IG story kalian. Terus jangan lupa kalian tag ke @kompastv, @unmas_denpasar, dan juga @kalbisinstitute. 3 postingan dengan caption menarik bakalan di-repost sama kampus Kompas TV dan juga mendapatkan voucher dari gramedia.com senilai Rp50.000. Wah, Fauzan, lihat nih, teman-teman kita ternyata ada juga yang dari Universitas Kristen Petra, ada juga dari Universitas Semarang, Angelia Adi Wibowo. Halo. Halo semuanya. Wah, ini ramai banget nih Kak hari ini. Betul. Di kelas online santai hari ini, kita bersama-sama akan belajar seputar dunia jurnalistik, baik itu di televisi seperti Kompas TV, dan juga di media online seperti kompas.com nih Fauzan. Wah, banyak banget nih pasti ilmu-ilmu yang bakal kita dapetin di sini. Oke. Teman-teman semuanya, pada hari ini nantinya kita bakalan banyak banget topik yang bakal kita bahas. Dan juga ini bukan cuma soal jurnalistik dan juga tentang ilmu komunikasi, tapi juga banyak ilmu-ilmu lain yang bisa nantinya teman-teman raih nih. Kita bakalan belajar dari 2 narasumber yang pastinya udah ahlinya banget di dunia jurnalistik. Yang pertama ada Mas Yasir Nene dan juga ada yang selanjutnya ada Mas Wisnu Nugroho. Mas Yasir Nene ini merupakan news anchor dari jurnalis Kompas TV dan Mas Wisnu Nugroho adalah pemimpin redaksi dari kompas.com. Sambil kita nunggu mereka semua siap, coba kita mungkin bisa kita lihat nih, wah udah mulai rame lagi nih Kak di kolom chat nih. Ih, benar-benar. Dan sebelumnya, halo Mas Inu dan Mas Yasir, selamat pagi. Halo sahabat Kompas TV, karena saya positif COVID-19, jadi saya harus menjalani isolasi mandiri. Nah, saat ini saya menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Nah, alurnya seperti ini nih. Jadi ketika kita pertama kali masuk, kita akan diregistrasi, habis itu dicek dulu kesehatannya seperti apa, kemudian nanti akan ada pengambilan sampel darah dan juga cek cek jantung di tempat situ. Nah, lalu seperti apa nih alur dan juga fasilitas yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini? Saya sudah bersama dengan Dr. Novan. Nah, ini sapa dulu nih sahabat Kompas TV nih. Nah, sepedaan itu jadi momen yang penting buat gue karena gue bisa melambat. Oh iya. Melambat itu kayak mencerap sesuatu menjadi lebih intens ya. Tahu, oke. Gak harus semua dinikmati secara tergesa-gesa. Dan sepeda itu melatih untuk kayak lebih gue kadang-kadang merasa bersepeda itu kayak meditasi, tapi jalan gitu. Gitu. Nah itu kenapa mengembirakan dan selalu jadi item yang harus gue bawa kalau bepergian. Oke, baik teman-teman. Berikut itu tadi ada cuplikan video dari liputan Mas Yasir dan juga interview begini atau begitu, bukan begini, bukan begitu, atau beginu ya dari Mas Inu. Dan kita juga ada beberapa informasi yang ingin disampaikan nih Fauzan. Apa nih Fauzan? Oke, jadi ada beberapa informasi yang bakal kita sampaikan teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nantinya kepada Mas Yasir ataupun Mas Inu,
teman-teman bisa langsung tulis di kolom pertanyaan yang ada di kolom chat dengan format seperti nama, strip jurusan, lalu strip universitas, lalu baru pertanyaan kalian. Pertanyaan kalian nantinya bakal dijawab di sesi akhir, dan juga teman-teman yang punya pertanyaan yang bagus tentunya bakal dapat hadiah nanti. Oke, Fauzan, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman juga, kita persilahkan Mas Yasir untuk membawakan materi untuk kita semua hari ini. Halo. Halo Mas Yasir. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dino. Halo. Pagi semua. Pagi. Wah, ini semangat pagi. Ini kalau aku chat, aku lihat di... Halo, suara saya jelas? Coba kita cek-cek suara dulu nih. Jangan sampai suara saya tidak terdengar jelas di sana. Jelas ya? Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Wah, ini pagi ini luar biasa sekali nih kalau aku lihat di partisipannya itu ada 400, menaik terus 500. Wih, 900. Semoga sampai banyak. Wih, 500. Banyak banget ya partisipan yang hari ini ikut dalam Kompas Kampus Ngobrol Santai, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan, dan semoga nanti apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang berkuliah, apalagi yang mengambil jurusan di komunikasi ataupun jurnalistik. Oke, boleh panitia untuk menampilkan PowerPoint yang akan saya presentasikan. Sambil menunggu, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Yasir Neneama. Saya berasal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ada yang tahu NTT? Ya, NTT biasanya terkenal dengan Labuan Bajo, Sumba. Nah, tapi di sana ada daerah lain yaitu Larantuka. Flores Timur itu daerah asal saya. Berkuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan saya Gizi Masyarakat, tapi karena kecintaan saya, passion saya dengan dunia jurnalistik, akhirnya saya pun memilih untuk menjadi seorang jurnalis, begitu. Memulai karir di tahun 2012 di Metro TV, kemudian melanjutkan karir saya di Kompas TV dari 2015 sampai sekarang. Wah, ini lumayan betah nih saya nih di Kompas TV karena suasana kantornya yang seru, nyaman, banyak orang-orang yang positive vibe sehingga membuat ritme kerja dan nuansa kerjanya pun jadi enak. Oke, kita kembali ke presentasi yang akan saya sampaikan. Ini dari teman-teman Kalbis dan teman-teman mana aja nih? Ini ada dari teman-teman Kalbis Institute, ada dari Universitas Mahasaraswati. Oke, teman-teman dari Kalbis Institute dan Mahasaraswati ya. Dan semoga ada teman-teman lain lagi nih yang juga join di kelas online santai bersama saya Yasir Neneama. Oke. Next. Nah, saya buka dengan judul Siapa Takut Jadi Jurnalis. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Kenapa sih siapa takut jadi jurnalis? Karena memang pekerjaan menjadi jurnalis itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Jadi ngapain harus takut begitu kan? Nah, kalau kalian ngecek apa sih itu jurnalistik, apa itu jurnalis, apalagi teman-teman yang kuliah di bidang jurnalis, bidang komunikasi pasti tahu banget nih soal definisi dari jurnalis ini. Namun kalau saya sebagai seorang praktisi yang sudah terjun di dunia jurnalistik, membahasakannya seperti mengumpulkan informasi, terus kita olah informasinya, kemudian kita sampaikan dalam bentuk berita kepada khalayak umum dengan tujuan informasinya itu tersampaikan. Sesederhana itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa semua orang itu bisa mengumpulkan berita dan menyampaikannya. Apalagi sekarang itu kan media massa, media online sudah berkembang dengan pesat. Jadi semua orang itu seolah-olah bisa menjadi seorang jurnalis begitu. Dia bisa melaporkan langsung dengan menggunakan akun Instagramnya ataupun menggunakan akun YouTube-nya, menggunakan media sosialnya dia begitu. Tapi yang membedakan dengan mereka dengan kita yang berprofesi sebagai jurnalis adalah tentu saja kode etik jurnalistiknya. Nah, kalau berbicara soal kode etik jurnalistik, teman-teman pasti kalau yang kuliahnya di dunia jurnalistik atau broadcaster tahu banget nih kode etik jurnalistik itu apa aja. Nah, tapi saya cuma ingin mencuplik beberapa kode etik jurnalistik yang
ada dan memang harus yang biasa diterapkan dalam peliputan, dalam kerja jurnalistik sepengalaman saya selama berkarir menjadi seorang jurnalistik. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita pahami, yaitu harus independen, akurat sesuai dengan fakta, kemudian berimbang gitu. Beda Kak, independen sama berimbang bedanya apa? Ya, independen kita tidak memihak pada siapapun. Nah, tapi kalau pemberitaan yang berimbang, kita harus memberikan porsi yang sama kepada semua narasumber ataupun pihak yang kita beritakan. Akurat sesuai fakta, ya tentu dong. Namanya juga kita memberitakan sesuatu, jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka-mereka yang menyebarkan informasi ataupun membagikan informasi melalui media sosial mereka, begitu. Ada si A gitu kan, si Fulan lagi lihat ke orang tawuran, dia langsung melive-kan itu di media sosialnya dia tanpa memberikan keterangan yang jelas, tanpa memberikan pemaparan yang jelas gitu. Dia menyampaikan informasi, dia memberikan informasi, ya. Dia memberikan informasi kepada followers dia, kepada penonton di media sosialnya dia. Tapi apakah itu sudah baik atau belum? Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami. Yang membuat kita seorang profesi jurnalis itu berbeda dengan mereka yang membagikan video ataupun saya membahasakannya apa ya? Para netizen yang membagikan informasi, yaitu kita memegang teguh namanya kode etik jurnalistik. Seperti itu. Kemudian profesional. Profesional ini dalam artian kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh kebijakan kantor kita, begitu. Nah, seidealisme kita, ya, jurnalistik itu kan menurutku sebuah pekerjaan, jurnalis itu sebuah pekerjaan yang ideal, begitu kan, idealis. Karena kita punya beberapa pemikiran-pemikiran yang kayaknya gue pengen liputan ini deh. Tapi balik lagi, kita berada dalam sebuah naungan korporasi, corporate. Seperti saya di bawah naungan Kompas TV, tentu harus mematuhi aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan redaksi yang ada di Kompas TV itu sendiri. Gitu. Menghargai privasi dan kepentingan publik. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Menghargai privasi dan juga untuk kepentingan publik. Menghargai privasi itu contoh, ketika kita ingin melakukan peliputan, kemudian siapa nih di sini, aku cek namanya dulu, yang nongol di saya ada Maudi, contoh Maudi. Maudi, Maudi ini punya berita eksklusif nih, begitu. Aku diam-diam merekam Maudi, tapi ternyata Maudi tidak berkenan untuk direkam, gitu. Nah, kita harus menghargai privasi dari si narasumber kita, sehingga kita tidak menyampaikan pemberitaan tersebut. Nah, itu yang harus benar-benar dipegang. Kalau beda dengan netizen gitu, wah, Maudi melakukan sebuah pemberitaan, jangan dong, gue jangan diliput dong. Tapi gitu, wah, nih Maudi nih kalau gue liput viral nih, ya udah deh, bodo amat deh, lu mau enggak kek, mau nolak kek, gue pengennya tetap nge-share video kamu. Nah, itu yang membedakannya ya. Kemudian untuk kepentingan publik, ini yang juga menjadi penting. Karena salah satu alasan saya menjadi seorang jurnalistik adalah bisa membagikan informasi dan saya membahasakannya bisa membagi kebaikan. Bisa berbagi kebaikan kepada orang melalui apa yang kita sampaikan di layar kaca. Nah, ini yang benar-benar penting dan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri sih buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia jurnalistik. Karena kalau kita berbicara soal kebaikan, itu tuh banyak banget, luas banget artinya. Nah, dengan membagikan informasi yang benar kepada publik, dengan membagikan informasi yang penting kepada mereka, itu juga menurutku itu juga merupakan sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan, begitu. Nah, di bawah, kiri bawah, kanan bawah itu ada memenuhi 5W1H. Nah, kalau kita bikin dalam menjadi seorang jurnalis, ingin menyampaikan sebuah informasi yang baik dan benar, tentu saja informasi tersebut harus komprehensif, harus lengkap, sehingga penerima informasi tersebut juga ngerti, mudeng apa yang kita sampaikan. Caranya gimana sih kayak sih? Nah, itu memenuhi 5W1H. Oke, saya ingin minta dari sini, siapa ya? Kita di awal dulu deh yang tadi udah ngomong. Maudi tahu nggak 5W1H itu apa? Coba jelasin. Sebagai anak kuliah jurnalistik ataupun broadcaster komunikasi pasti udah paham betul nih 5W1H ini apa? Baik, yang aku ketahui 5W itu ada what, when, why, who, ada juga where, dan how.
Oke, mantap. Keren, 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 keren. Nah, thank you ya Maudi sudah menjabarkan itu. Jadi memang dalam membuat berita kita nggak usah mikir, aduh gimana caranya ya. Itu konsep 5W1H-nya itu aja nih yang kita terapkan dalam membuat sebuah berita. Jadi kita tahu lokasinya di mana, kapan terjadi, siapa menjadi siapa menjadi sumber beritanya, kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana itu bisa terjadi gitu. Nah, prinsip 5W1H ini sebenarnya sangat mudah gitu. Jadi ketika saya yang bukan background jurnalis, ketika ingin menjadi jurnalis, yang pertama kali yang saya pegang teguh adalah itu konsep 5W1H tersebut gitu. Next. Oke, nah ayo belajar jadi reporter. Kenapa saya mau mulai dari ini? Karena ketika kita mau menjajaki sebuah jenjang karir menjadi seorang jurnalis, yang pertama kali kita daftarkan diri kita, yang pertama kali kita ingin terjun di dunia jurnalistik, langkah pertama yang kita lakukan adalah ini, menjadi seorang reporter. Nah, reporter itu banyak tuh, ada reporter TV, reporter online, reporter media cetak. Nah, saya saat itu terjun menjadi seorang reporter televisi, begitu, reporter yang ada di lapangan. Nah, saya membahasakannya garda terdepan saat meliput berita. Kenapa? Karena ya ini teman-teman reporter ini yang mereka yang ada di lokasi peliputan, mereka yang mencari informasi, mereka yang mengumpulkan informasi, mencari narasumber untuk diberitakan langsung ke pemirsa melalui live report atau melalui pemberitaan yang dikirim dulu ke redaksi. Nah, terus gimana nih Kak Yasir untuk menjadi seorang reporter yang baik ataupun menjadi seorang reporter, apa aja sih yang harus dilakukan saat di lapangan? Nah, ini foto waktu banjir 2000 berapa ini ya? Pokoknya masa pandemi. Saat-saat pandemi itu sempat banjir dan ini saya meliput di salah satu lokasi banjir di daerah Jati Asih kalau nggak salah. Nah, nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset atau mencari informasi. Ini penting nih teman-teman. Jadi ketika kita mau meliput sebuah berita menjadi seorang reporter, jangan, gue harus tampil oke nih. Outfit gue apa ya hari ini ya? Penting juga sih sebenarnya. Tapi jauh dari itu, jauh yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa riset dan mencari informasi dulu. Contoh, Amalia, kamu liputan ke banjir yang dia ada di Kampung Pulo gitu. Ya kamu harus riset Kampung Pulo itu di mana, banjirnya apa begitu kan. Nah, sekarang untuk riset ataupun mencari informasi udah sangat gampang ya, teman-teman. Tinggal ketik di berita online, semuanya tersedia di situ sehingga kamu bisa ngambil informasi dari situ. Sudah sampai di lokasi, sudah tahu lokasinya di mana, cari narasumber berita tersebut. Nah, kalian harus cari narasumber berita yang benar-benar akurat dan juga memang dia bisa menyampaikan informasi yang baik. Begitu. Nah, kalau seandainya contoh kayak peliputan kebakaran ataupun liputan banjir, ya bisa dari pihak penanggulangan bencananya yang sedang mengatur ataupun yang sedang membantu para warga atau dari warganya sendiri. Begitu. Nah, jangan kalian bingung terlalu banyak narasumber yang akhirnya membuat pemberitaan kalian tuh bingung. Jadi memang benar-benar harus difokuskan sehingga poin ketiga saya adalah tentukan angle berita. Ini penting. Nah, jadi ketika kalian melakukan peliputan atau ingin melakukan sebuah live report, banyak banget tuh informasi akan kalian dapatkan di lokasi. Setelah kalian sudah riset, sudah kalian cari informasi, sudah tahu narasumbernya, wih banyak banget nih materi gue. Nah, tapi kalian harus kerucutkan angle mana yang ingin kalian sampaikan, angle mana yang ingin kalian utarakan dalam live report kalian, dalam reportase kalian. Nah, caranya bisa koordinasi dulu nih sama orang kantor, sama redaksi gitu. Saya punya A, B, C, D nih, gitu. Kira-kira apa yang ingin saya sampaikan? Oh, coba kamu sampaikan tuh yang poin B sama C aja, yang A-nya nggak usah, gitu. Oke, siap, gitu. Kemudian setelah itu kamu harus melakukan prepare yang baik saat melakukan live report. Nah, kalau yang saya lakukan adalah membuat catatan untuk materi live report. Nah, setelah membuat materi live report ini, baru kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dan juga bahasa yang sederhana untuk bisa dipahami oleh masyarakat.
Begitu. Oke, saya punya contoh live report, tapi teman-teman panitia bisa diputarkan yang banjir. Jadi kalau oke, sambil menunggu teman-teman panitia untuk memutarkan video live report banjir saya. Oke, sampai sini ada yang paham semua lah ya. Saya pengen Hujan, kalian namun bertanya. intensitasnya Oke. sudah mulai mereda atau tinggal gerimis saja begitu. Ini pun juga berpengaruh pada ketinggian air ataupun banjir yang terjadi di Kelurahan Rawabunga tempat saya melaporkan saat ini. Tadi saat sekitar 30-40 menit yang lalu ketika saya tiba di sini ketinggian air 30-40 cm, namun karena sistem drainasenya cukup baik sehingga dapat dilihat di area jalan ini sudah tidak tergenang air lagi. Beda halnya dengan beberapa rumah warga yang ada di sekitar Jalan Swadaya, Kelurahan Rawabunga ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu rumah yang tadi sempat tergenang air di dalam pemukiman mereka. Salah satu warga yang kalau kita lihat masih sibuk untuk membersihkan rumahnya adalah Bu Sria. Kalau kita lihat Bu Sria menggunakan alat sederhana untuk mengeluarkan air yang memang masuk ke dalam rumahnya. Bu Sria boleh berbincang sebentar dengan Kompas TV? Oke, itu adalah salah satu contoh live report saya waktu banjir yang terjadi di Jakarta. Nah, saya membahasakannya, kalau kita lihat tadi live report, saya bilang bahwa air sudah, ketinggian air sudah reda. Jadi ceritanya ketika saya nyampe ke sana, airnya itu masih tinggi itu, masih selutut saya gitu. Nah, kalau teman-teman yang live report untuk sebuah pemberitaan pasti keren kan, wih keren nih, ntar kita live report banjirnya masih tinggi gitu kan, visualnya bagus gitu. Tapi pada saat saya live report lah, kok airnya cepet banget nih turunnya gitu kan, tiba-tiba udah di tempat saya berdiri ini udah nggak ada genangan air, hanya paling semata kaki itu udah aman begitulah. Nah, akhirnya lah mungkin teman-teman bilang, "Wah, ini udah nggak banjir lagi dong," gitu kan. Mungkin teman-teman yang ketika melakukan peliputan, "Ya, udah nggak banjir lagi dong, udah nggak menarik lagi dong pemberitaannya." Nah, kalian harus merubah angle. Nah, tadi yang waktu itu saya lakukan adalah merubah angle. Gitu, bagaimana saya merubah angle dari banjir yang punya ketinggian sampai 30 sampai 50 cm, tapi dalam waktu 20 menit udah langsung surut begitu. Ya saya informasikan bahwa sistem drainase di sini memang sudah bagus sehingga airnya sudah tuh surut. Tapi ternyata coba kalian lihat tuh. Jadi fokus banjir itu kan ada di area jalan. Nah, coba lihat di sekitar-sekitarnya. Apakah mereka warga-warga sekitar juga masih terdampak banjir atau sudah enggak? Ternyata saya menemukan Ibu Siria tadi yang ternyata masih kerepotan membersihkan rumahnya pasca banjir walaupun airnya sudah surut. Begitu. Jadi memang mencari angle itu penting dalam kita menyampaikan sebuah berita. Jangan terpaku sama angle utama. Ini yang ingin saya share ke teman-teman. Ketika melakukan peliputan atau jangan terpaku dengan angle utama. Begitu. Banyak angle lain yang bisa kalian create yang justru itu lebih menarik ketika kalian ceritakan kepada masyarakat, kepada audiens dan membuat mereka lebih tahu begitu. Oh, ternyata banjir di sana sudah surut. Oh, ternyata di sana kondisinya seperti ini gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi reporter, nanti karir berikutnya yang bisa kalian dapati menjadi seorang jurnalis itu adalah menjadi seorang produser. Kebetulan sekarang saya diamanahkan menjadi seorang produser berita di program Update Corona. Itu program yang meng-create ataupun menginformasikan berita-berita terkait dengan COVID-19. Nah, produser berita tuh seru nggak sih gitu? Biasanya teman-teman yang nanti kalau udah jadi reporter, pasti sudah jadi reporter tuh seru banget nih, bisa ke lokasi A, bisa ke lokasi B, bisa kemana-mana, bisa ke lapangan segala macam. Tiba-tiba langsung kamu dipindahkan menjadi seorang produser. Ya nggak seru lagi dong, cuma ada di belakang meja, nggak bisa live report, nggak bisa ke lapangan lagi gitu. Itu memang akan dirasakan oleh mereka yang dari reporter naik jadi produser. Tapi ternyata menjadi seorang produser juga nggak kalah seru loh, karena tugas produser tuh yang banyak yang
yang membuat kita harus dituntut untuk menjadi seorang kreatif dan juga harus memiliki pemahaman yang baik juga soal pemberitaan. Tugas produser tuh ngapain aja? Pertama membuat konten berita, kemudian mengedit naskah, kemudian show producer ataupun mengatur show dalam sebuah program berita yang akan ditayangkan. Kalau teman-teman nonton berita itu kan ada naskah yang dibacakan oleh presenternya, kemudian ada soundbite yang diputarkan oleh dari narasumber atau berita yang didubbing. Nah, itu tuh yang ramu dan segala macam itu tugas produser ini. Next. Nah, bagaimana tugas produser itu? Tugas produser yaitu bagaimana dia memilih konten berita dan bagaimana proses dalam pembuatan berita sendiri. Ini saya cepat aja. Memilih konten berita itu tentukan segmentasi berita, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian isu yang berkembang itu, isu yang sedang berkembang itu apa aja? Ini based on-nya adalah riset, harus kepo sana sini terkait dengan media sehingga kalian tahu isu yang berkembang saat ini itu apa. Peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kenapa saya bedakan? Kalau isu itu kan lebih kepada sesuatu yang didiskusikan, sesuatu yang lagi menjadi happening begitu kan. Contoh kayak di DPR tuh sedang apa sih? Ngobrolin apa sih? Di istana lagi ramai dibicarakan apa sih gitu. Kebijakan apa yang lagi sedang dilakukan. Nah, kalau peristiwa yang terjadi itu seperti kayak di kelurahan ini ada kebakaran apa, tiba-tiba ada kebakaran, terus atau kemarin kebakaran kilang Pertamina gitu, atau kebakaran di wilayah Tambora. Nah, itu. Nah, terus membuat ide berita sesuai dengan riset sendiri. Ini nih biasanya itu adalah soft news gitu kan. Aduh, aku pengen liput si Ayu Intan ini dia punya usaha kuliner begitu contoh. Usaha kuliner yang mengakomodir ibu-ibu terdampak pandemi gitu. Aku pengen liput ini masuk dalam ide peliputan seperti itu. Lalu seperti apa kita membuat berita? Nah, ini tugas produser nih. Sumber beritanya tadi dari lapangan, dari reporter, kita ambil semuanya, kita kelola. Nah, di zaman sekarang kemajuan teknologi yang begitu pesat, jadi sumber berita itu tidak hanya dari teman-teman reporter saja nih teman-teman, tapi bisa juga kita ambil dari media online, kemudian dari media sosial, atau sumber berita atau sumber video lainnya. Gitu. Kemudian menentukan titik live ataupun narasumber, kayak tadi saya ada live report dari lokasi banjir. Nah, itu tuh yang menentukan itu produser yang ada di studio. Dia bilang, Yasir, tolong live report di situ soal banjir. Nah, itu tuh dia yang menentukan. Produser itu yang mempunyai hak untuk menentukan saya live report di mana, begitu, angle-nya apa, begitu. Kemudian di redaksi berita ataupun di sebuah redaksi berita itu untuk membuat sebuah program berita ataupun membuat berita yang ditayangkan untuk ditonton oleh pemirsa, itu tuh biasanya ada produser, ada eksekutif produser, ada editornya juga. Nah, ini penting nih editor yang mengedit video agar tampil lebih baik dan lebih nikmat kita saksikan di layar kaca. Kemudian ada penyelaras bahasa dan juga ada grafis juga nih kalau kita membutuhkan info-info grafis begitu. Jenis-jenis berita apa aja sih Kak? Gitu. Nah, kalau di dalam jurnalistik atau dalam pemberitaan itu ada namanya lead shot, shot itu sound on tape, kemudian ada lead VO, voice over dan juga paket. Mungkin kalau teman-teman yang background-nya jurnalistik tahu lah ya, SOT, lead VO, dan juga paket ini seperti apa. Oke. Kita lihat contoh berita. Ini adalah contoh tayangan beritanya, boleh di-play. Semenit aja juga, 30 second juga boleh. Ini takutnya kepanjangan, teman-teman. Sebentar. Informasi lain, saudara, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tewas diduga dibunuh oleh pasangannya. Kejadian ini pun terekam kamera pengawas. Ini sudah pelikam. Tapi lagi perempuan. Nah, ini dia. Kami terpaksa tidak menayangkan secara utuh gambar ini, saudara, di mana karena mengandung unsur kekerasan. Oke, itu adalah salah satu contoh pemberi video ataupun berita yang sudah diolah di ruang redaksi kemudian dibacakan oleh presenter. Nah, kebetulan saat itu saya yang jadi presenternya.
Dari mana sumber berita ini? Coba kita tanyakan kepada Kade Ayu. Atau siapa yang bisa menjawab? Timothy mungkin? Timothy Nathaniel. Timothy tahu nggak itu sumber beritanya dari mana? Halo Kak, sorry. Oke. Oke, Ada yang udah tahu nih nyambung. sumber beritanya dari mana? Atau ada yang bisa raise hand untuk menjawab? Ini kayaknya harus gua ajak ngobrol nih biar pada fokus, ya kan? Ini ada yang jawab dari Dari mana? kolom Dari chat ini, Kak. CCTV, dari Polsek. Oh iya ya, di chat. Oh keren-keren ya Amalia. Dari Kapolsek, dari CCTV. Oke, dari ini bagus nih. Oke. Nikomang, Felicia, Vita. Nah, betul, dari CCTV. Nah, dari CCTV, ini jawabannya benar semua nih. Dari Kapolsek bisa, dari Polsek bisa. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah sumber berita tuh banyak. Dari mana aja. Tidak hanya dari kita yang melakukan peliputan. Kalau teman-teman jadi reporter nih ke lapangan nanti, kalau mau jadi jurnalis ke lokasi kejadian gitu, kalian tidak hanya jangan hanya terpaku dengan liputan yang kalian ambil, kalian rekam bersama dengan kameramen kalian aja atau kalian rekam dengan menggunakan handphone kalian aja. Tapi ada sumber-sumber berita lainnya yang lebih menarik yang bisa kalian mintain. Nah, contoh yang kayak tadi. Tadi itu adalah CCTV dari TKP CCTV yang merekam lokasi aksi pembunuhan, yang merekam aksi pembunuhan yang didapat dari pihak kepolisian gitu. Jadi kalian harus bisa mencari lebih dari itu. Nah, ini yang ingin saya tanamkan ke teman-teman bahwa ketika menjadi seorang jurnalis, ketika kalian mendapatkan sumber berita, jangan terpaku pada satu sumber saja. Seperti itu. Gue pengen ngambil berita cuma dari handphone gue ataupun kameramen gue aja, gue nggak mau dari yang lain gitu. Oh enggak gitu. Kalian bisa dapatkan berita itu dari CCTV dari Pak Polisi atau sesuatu yang sedang viral di media sosial. Itu bisa kalian record dan kalian share ke produser untuk diolah menjadi sebuah berita begitu. Oke, thank you ya. Nih banyak banget yang sudah merespon pertanyaan saya tadi. Oke, lanjut kita ke satu lagi. Halo sahabat Kompas TV, kalau kedengeran nih, ini bukan lagi acara dangdutan ya, tapi ini adalah acara saweran yang digelar di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Acaranya seperti ini nih. Seru banget. Jadi tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan imun dari para pasien yang dirawat di sini sehingga mereka diajak untuk berjoget dan juga happy-happy, tapi tetap harus menggunakan masker dan juga jaga jarak. Oke. Coba ada yang tahu sumber beritanya di mana? Silahkan komentar di kolom chat ya. Oke, bagaimana itu? Dari jurnalis Kompas TV, Bang. Oke. Banyak nih dari Rumah Sakit Wisma Atlet, betul. Dari jurnalis Kompas TV ya, betul. Dari sang jurnalisnya sendiri yaitu saya. Jadi ceritanya waktu itu saya dirawat di Wisma Atlet karena COVID-19. Nah, ini betul dari Wisma Atlet semua, ini keren-keren nih jawaban dari teman-teman di kolom chat. Yang ingin saya highlight di sini adalah ketika kalian berada di lokasi manapun, posisi manapun, kondisi apapun, apa yang terjadi di sekitar kalian bisa dijadikan sebagai sumber berita. Nih contohnya, saat itu saya positif COVID-19. Kemudian saya dirawat di isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Saya nggak ada kewajiban, saya emang lagi dirawat, jadi emang nggak kerja begitu kan. Tapi ketika ada di sana, saya menemukan sebuah momen yang lucu, momen yang menarik, yaitu setiap pagi orang-orang yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini diajak untuk senam TikTok gitu. Senam TikTok kemudian dikasih saweran sama ada namanya Bang Kobra yang merupakan orang yang mengurusi hal itu gitu di sana sebagai salah satu pimpinan lah di Rumah Sakit Darurat
Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet COVID-19. Jadilah saya membuat model vlog seperti yang teman-teman saksikan tadi untuk ditayangkan di Kompas TV. Begitu. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi adalah nggak mesti kalian lagi kerja atau nggak tiba-tiba kalian, biasanya kan kalau liputan itu kan berdua ya dengan kameramen. Ketika kameramen kalian nggak ada ataupun ketika kalian tidak dalam kondisi well prepare untuk meliput karena tidak punya kamera yang baik, kalian bisa membuat konsep seperti yang saya lakukan ini gitu. Bisa meliput dengan menggunakan handphone sendiri, membuat vlog seperti yang saya lakukan, kemudian bisa langsung ditayangkan di Kompas TV begitu. Oke, next. Oke. Nah, tentu ini materi saya yang terakhir. Menjadi news anchor itu susah nggak sih gitu. Jadi tadi udah ada reporter, kemudian kalau naik jenjang karirnya jadi produser, kemudian kalau jadi news anchor gimana caranya, Kak? Nah, ini. Nah, kebanyakan ketika saya mengisi sebuah kelas online ataupun mengisi materi webinar dan segala macam, mereka selalu menanyakan, keren ya jadi news anchor nongol di TV gitu kan. Keren ya jadi news presenter nongol di TV bacain berita segala macam. Nah, tapi yang harus teman-teman pahami adalah menjadi news presenter itu adalah saya bisa katakan 1/4 bagian dari keseluruhan kerja jurnalistik saya di Kompas TV gitu. Jadi saat ini ketika saya menjadi seorang produser, nah kerjaan saya menjadi seorang produser dan juga kadang-kadang ke lapangan itu tuh menyita waktunya lebih banyak ketimbang saya menjadi seorang news anchor. Mungkin karena news anchor itu kan kelihatan di depan layar sehingga akan terlihat, oh ini sering banget nih kerjaannya itu gitu. Padahal di balik layarnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan menjadi seorang yang di depan layar gitu. Menjadi news anchor itu susah nggak sih? Menurut saya nggak terlalu susah kalau kita memenuhi beberapa kriteria. Menurut saya mampu membacakan berita dan menyampaikan berita dengan baik. Ini penting karena ketika kita menjadi news anchor, kalian bayangin, reporter udah ngambil berita dari lapangan, dilempar ke redaksi, redaksi udah ngelola, produser udah ngolah tuh berita dengan keribetannya dengan sebaik mungkin seperti yang tadi saya jelaskan. Habis itu tinggal siap ditayangkan melalui materi yang dibacakan oleh seorang news presenter, news anchor. Kalau news anchornya bacanya nggak benar, kalau dia ngebacainnya nggak sesuai sama ekspektasi ataupun tidak baik begitu menyampaikannya, tentu saja seperti sia-sia begitu apa yang dilakukan reporter, apa yang dilakukan oleh produser, sia-sia karena yang menyampaikan aja itu nggak confirm gitu, nggak oke gitu. Jadi yaitu membacakan dan menyampaikan berita itu harus dengan baik, mampu melakukan wawancara dan memandu dialog dengan narasumber. Nah, ini yang juga menjadi salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang news anchor. Kemudian memiliki wawasan yang luas serta berkarakter. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah, wah jadi news anchor, wah kayaknya harus ganteng, harus cantik, harus begini. Nah, setiap TV itu memiliki kriterianya masing-masing. Tapi kalau yang saya lihat di teman-teman news anchor di Kompas TV, kita bandingkan dengan dari TV One ataupun dari Metro TV, semua TV itu memiliki karakternya masing-masing, memiliki kriterianya masing-masing. Kalau di Kompas TV itu menurut saya karakter dari si pembawa acara itu, si news anchor itu yang ditonjolkan, yang dikuatkan. Seperti saya adalah anak Indonesia Timur, perwakilan dari Timur, sehingga memang ketika saya masuk menjadi bagian dari news anchor Kompas TV, yang ingin Kompas TV tanamkan ke saya adalah bagaimana saya bisa membranding diri saya menjadi seorang news anchor mewakili Indonesia Timur begitu. Oke. Next. Nah, cara menjadi news anchor TV itu seperti apa sih, Kak? Gitu. Jenjangnya gimana sih, Kak? Boleh nggak sih, Kak? Saya habis lulus kuliah, langsung daftar jadi news anchor di Kompas TV ataupun news anchor di TV manapun, gitu. Setiap TV punya kebijakannya masing-masing, tapi sepengetahuan saya di beberapa stasiun TV berita yang besar, di Kompas TV,
TV One ataupun Metro TV ataupun MNC, SCTV, Liputan 6 dan juga di RCTI mungkin dengan Sindo News-nya, itu tuh pasti dimulai dari bagaimana sebelum menjadi news anchor harus cakap dan juga matang menjadi reporter di lapangan. Ini penting. Saya naik jenjang menjadi seorang news anchor ini juga bukan karena langsung pengen jadi news anchor, tapi bagaimana bos-bos ataupun teman-teman ataupun apa ya, pimpinan-pimpinan yang ada di Kompas TV melihat bahwa live report saya udah oke nih. Ketika live report di lapangan ataupun dialog di lapangan udah oke nih. Jadi coba kita untuk bawa dia menjadi seorang news anchor. Semua reporter memiliki kesempatan menjadi news anchor. Ini yang harus digarisbawahi. Teman-teman ketika sudah menjadi reporter, lakukan kerja yang baik, lakukan kerja yang benar. Tentu saja nanti ada kesempatan untuk mengikuti casting dari koordinator presenter. Gitu. Jadi nanti ada castingnya tersendiri. Nanti di situ akan dilihat apakah kamu cocok atau tidak untuk mengisi layar Kompas TV menjadi seorang news anchor. Gitu. Oke. Setelah itu, nah, yuk belajar jadi news anchor. Boleh nggak satu orang belajar menjadi news anchor sebelum saya tutup? Atau waktunya sudah habis? Oh, ternyata waktunya sudah habis, guys. Gitu. Sebenarnya saya punya satu materi ini, tapi karena waktunya... Boleh nggak, panitia? Kalau boleh, nanti minta nih satu peserta nih yang ada di sini untuk belajar menjadi news anchor dengan membacakan berita, contoh berita yang oke, boleh ternyata. Ayo, siapa yang mau raise hand boleh atau langsung di kolom chat. Bisa ke naskah yang tadi, teman-teman panitia. Oke, siapa yang berani untuk menjadi news anchor? Oke, Amanda Salsanabila. Silakan Amanda Salsanabila. Kita tampilkan naskahnya dan tolong open mic dan juga di unmute. Boleh ditampilkan naskahnya tadi, teman-teman panitia? Oke, kita tunggu dulu. Nanti teman-teman penting akan menampilkan naskahnya. Ini adalah salah satu contoh naskah berita yang akhirnya sudah diolah begitu. Bagaimana? Belum tampil di slide presentasi saya. Oke, ini dia. Amanda, sudah Ya, ready? hadir. Ya, hadir. Oke, silakan Amanda dibacakan. Vaksinasi lansia di Provinsi Kalimantan Selatan masih jauh dari target pemerintah. Hingga November 2021, sasaran lansia masih di bawah 25%. Untuk mengejar ketinggalan, vaksinasi massal dilakukan secara door-to-door dengan sasaran kelompok lansia. Salah satunya digelar di Kecamatan Uang Anggang, Kota Banjarbaru sebanyak 13.900 dosis vaksin. Didistribusikan di seluruh kabupaten, kota Kalimantan Selatan, guna memberi stimulus dan daya tarik atau para peserta vaksin mendapat sembako, diharapkan akhir tahun bisa memenuhi target vaksinasi 7%. Oke, tepuk tangan buat siapa tadi? Amanda Nalsalabila. Keren. Nah, itu adalah contoh kita membacakan. Coba saya contohkan ya. Jadi nanti kalau pembacaan berita tuh kalau sudah teman-teman belajar tuh ada garis 1, garis 2, itu tuh contohnya adalah garis 2 itu adalah jeda, garis 1 tuh koma begitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya ketika kita membacakan berita itu konsepnya adalah kita harus bertutur sehingga informasinya itu nyampai ke teman-teman. Saya contohkan ya sebagai penutup kita. Terima kasih ya tadi Nalsa atau siapa? Salsabila yang sudah memberanikan diri untuk membaca karena menurut saya dari sekian banyak orang terus itu memberanikan diri itu merupakan sebuah sebuah keberanian yang luar biasa. Mau gitu untuk membacakan berita tadi. Thank you. Great job. Kak. Sama-sama. Oke. Nih bagi yang lain, banyak banget yang mau nih. Nantilah kita bikin sesi selanjutnya karena waktunya sudah
tidak memungkinkan lagi. Saya tutup dengan saya bacakan berita, panitia boleh minta ditampilkan lagi. Gitu. Vaksinasi, ini ya pembacaan berita ini soal vaksinasi lansia yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sebelum kalian membacakan berita itu, kalian harus tahu mana aja kata-kata yang membuat kalian itu belibet, itu yang harus kalian tekankan. Seperti tadi ada nama kota, kemudian itu ada jumlah angka, itu yang harus kalian tekankan di situ. Saya mulai ya. Vaksinasi lansia di Provinsi Kalimantan Selatan masih jauh dari target pemerintah. Hingga November 2021, sasaran lansia masih di bawah 25%. Untuk mengejar ketinggalan, vaksinasi massal dilakukan secara door-to-door dengan sasaran kelompok lansia. Salah satunya digelar di Kecamatan Uang Anggang, Kota Banjarbaru. Sebanyak 13.900 dosis vaksin didistribusikan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Guna memberi stimulus dan daya tarik, para peserta vaksin mendapat sembako. Diharapkan akhir tahun bisa memenuhi target vaksinasi 70%. Begitu. Oke. Itu contoh pemberitaan yang bisa teman-teman pelajari bersama. Dan ini menjadi penutup dari materi saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga terbuka wawasannya terkait dengan seperti apa menjadi seorang jurnalis yang baik, menjadi seorang jurnalis TV, kemudian jenjang karirnya seperti apa, dari reporter, produser, kemudian news anchor, semuanya ada pilihannya ada di teman-teman sekalian. Yang ingin saya garis bawahi adalah apapun yang kalian lakukan, ingat, pastikan itu adalah passion kalian, sehingga yang kalian lakukan itu sesuai dengan apa yang kalian sukai dan akan menyenangkan karena kalian lakukan sesuai dengan passion kalian. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia ataupun ke MC kita yang kece tadi. Baik, terima kasih banyak Mas Yasir untuk materi yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi dari materi tersebut teman-teman perlu diingatkan kembali siapa saja itu sebenarnya bisa jadi news anchor asalkan kita sudah cakap dan sangat mendalami peran sebagai reporter. Dan juga tadi kita tahu ya apa aja sih yang dibalik TV dari reporter, produser, sampai ke news anchor. Iya nggak Fauzan? Wah, ini keren banget sih. Dan juga tadi kita akhirnya bisa tahu semuanya dasar-dasar dari seorang news anchor tuh kayak gimana. Betul. Dan teman-teman, kita juga ingin mengingatkan kembali untuk yang teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik dari Mas Yasin tadi, boleh nih langsung ditulis aja di kolom komentar. Formatnya itu nama, jurusan, universitas, dan pertanyaan. Nanti pertanyaan kalian akan dijawab oleh Mas Yasin pada akhir acara. Dan Fauzan, untuk sesi selanjutnya nih, kita sama-sama belajar dari Mas Inu nih. Untuk Mas Inu, boleh dong kita sampaikan materinya untuk teman-teman semua nih Mas Inu. Halo Mas Inu. Halo, Maudi, apa kabar lagi? Alhamdulillah baik Mas Inu. Mas Inu sudah selesai mandinya? Udah dari tadi ya, udah jam 10. Oke, baik. Oh ya betul. Oke. Baik, silakan Untuk Mas Mas Ibnu, kami persilakan. Oke, selamat pagi semua teman-teman dari Mahasaraswati Denpasar sama dari Kalbis Institute, juga dari berbagai universitas yang bergabung untuk acara Zoom ini. Ada masih suara bocor. Activation marketing suaranya bocor, bisa ditutup dulu. Panitia bisa mute yang activation marketing dulu, takut nanti malah mengganggu. Maudi bisa minta bantuan? Halo, sudah di-mute, Kak? Sudah di-mute ya? Oke. Sudah. Statusnya belum di-mute di tempat saya. Oke, setelah tadi Kak Yasir menjelaskan bagaimana serunya jadi jurnalis, jadi reporter, dan kemudian jadi presenter di Kompas TV gitu ya. Saya akan memakai waktu saya berapa lama Maudi untuk presentasi ini?
Waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ke depan. Oke, 30 menit ya. Mudah-mudahan Ya, tersampaikan semuanya dengan baik. Oke, setelah tadi Kak Yasir menjelaskan bagaimana serunya dan kerennya jadi reporter, lalu jadi jurnalis televisi dan kemudian jadi presenter gitu ya. Saya ingin memberikan pemahaman umum tentang bagaimana situasi kita hari-hari ini dan apa yang menjadi tanggung jawab dan panggilan dari jurnalis atau wartawan. Ini sekaligus memancing dan sekaligus menguji apakah teman-teman memang benar-benar ingin menjadi wartawan. Karena nggak mudah dan tanggung jawabnya cukup besar, sehingga apabila kita mengambil pilihan profesi ini, konsekuensinya cukup banyak. Saya mengambil topik menjadi jurnalis terpercaya di era sekarang itu seperti apa, seperti di materi yang sudah di-share. Boleh di next? Saya ingin memberikan gambaran apa yang kita hadapi saat ini, dan ini pasti teman-teman menghadapi semua. Ini hasil apa ya, kayak permenungan saya 5-6 tahun terakhir saat menjadi pemimpin redaksi di kompas.com. Situasi kita hari-hari ini adalah kita tengah hidup di era di mana mudah sekali memuja dan membenci pada saat yang nyaris bersamaan dan ribut karenanya di media sosial. Ini ada 2 kata yang saya bold merah ini ya, memuja dan membenci sekaligus, tapi ribut di media sosial. Kenapa ini terjadi? Nah, ini saya mau menggambarkan situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi dan bagaimana kita punya tanggung jawab, atau teman-teman yang ingin menjadi wartawan atau menjadi jurnalis itu punya tanggung jawab atas situasi seperti ini. Saya akan memberikan gambaran dulu bagaimana pertumbuhan digital di Indonesia. Silahkan di next. Digital pertumbuhan di Indonesia versus populasi di Indonesia. Kita tahu penduduk di Indonesia itu jumlahnya 274,9 juta. Ini data Januari 2021. Nanti Januari 2022 akan ada data baru lagi, mungkin akan naik. Dan angka yang menarik dari 274,9 ini, 57% di antara penduduk ini itu tinggal di kawasan urban. Artinya separuh lebih itu tinggal di perkotaan atau di daerah urban. Bisa jadi orang berpindah dari pedesaan atau daerah rural ke perkotaan, atau daerah yang sebelumnya dianggap belum menjadi kota, karena digital ini sekarang tumbuh menjadi kota-kota baru. Nah, ini tantangan yang menarik untuk teman-teman yang ada di daerah, di kota-kota yang selama ini belum dianggap atau belum tumbuh menjadi kota. Indonesia sedang mengarah ke urbanisasi dalam arti tidak hanya orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dari satu kota yang tadinya belum jadi urban, menjadi urban. Apa yang memungkinkan ini? Yang memungkinkan adalah digital itu. Dari 274,9 juta penduduk, ada populasi 345 juta pengguna gadget. Ya. Artinya apa? Satu orang itu bisa punya 2 atau 3 gadget. Saya misalnya punya smartphone ini, punya laptop yang saya pakai buat Zoom ini, lalu juga punya tablet. Satu orang bisa punya 2 atau 3. Ini bisa menjelaskan, loh kok jumlah populasi gadget lebih besar dari jumlah populasi penduduk? Iya, karena satu orang bisa punya 2 atau 3. Dan yang menarik lagi, dari 345 juta populasi pengguna gadget ini, 202 diantaranya itu terkoneksi dengan internet. Dari yang terkoneksi di internet, ini sekaligus menjawab slide pertama tadi, kenapa kok orang ribut di media sosial? 170 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia itu menggunakan internet untuk aktivitas di media sosial. 170 juta atau 61,8% penduduk Indonesia menggunakan akses ke internetnya untuk bermedia sosial. Itu kenapa media sosial di Indonesia itu rame banget. Dan Indonesia sering disebut sebagai ibu kota
hampir semua platform media sosial. Twitter pernah rame dan kita menyumbang banyak kata di Twitter. Kita menyumbang tren hampir setiap hari. Kita bisa membuat keramaian di Instagram, di YouTube, bahkan di TikTok. Slide berikutnya mungkin akan berikan gambaran kenapa kita punya bayangan atau punya keasikan yang lebih besar di media sosial. Boleh di next? Ini. Berapa lama penduduk Indonesia yang 274,9 juta tadi menggunakan internet selama sehari? Rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan 8 jam 52 menit sehari menggunakan internet. Nah, ini bisa dijelaskan bahwa setiap orang bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dipegang pertama dan terakhir adalah handphonenya. Ini memberikan gambaran betapa ketika kita melek sampai kemudian merem, kita nggak pernah lepas dari gadget kita. Poin menarik lagi yang perlu kita cermati, dan ini sebenarnya challenge buat jurnalistik. Dari hampir 9 jam orang berinternet, 3 jam 15 menit atau 3 jam 14 menit dipakai untuk bermedia sosial. Nah, tadi angka yang gede banget. Tapi yang dipakai untuk mencari informasi terkait produk jurnalistik, misalnya mengakses kompas.com, mencari informasi di Kompas TV atau kompas.tv, itu hanya 1 jam 38 menit. Nggak ada separuhnya. Memang heavy masyarakat Indonesia atau mayoritas penggunaan internet masyarakat Indonesia itu untuk bermedia sosial. Itu kenapa update status menjadi sangat cepat, feed di Instagram mudah sekali diunggah, cuitan di Twitter gampang sekali diproduksi. Nah, ini karena ini. 3 jam 14 menit dipakai untuk bermedia sosial. Dan media sosial yang saya sebut tadi, selain Twitter, Instagram, TikTok juga sekarang lagi tumbuh dengan besar, adalah YouTube. YouTube menjadi sarana bagi audiens di Indonesia untuk menggunakan waktunya bermedia sosial di internet. Yang menarik juga tumbuh, ini mungkin jadi pertimbangan teman-teman untuk membuat produk atau membuat konten, itu 44 menit dalam sehari pengguna internet di Indonesia itu mendengarkan podcast. Nah, ini tumbuh nih. Podcast menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa jadi sarana untuk teman-teman melihat peluang atau ruang untuk mengisi media sosial. Ini gambaran umum yang ingin saya sampaikan untuk menjelaskan kenapa kok kita mudah sekali ribut, mudah membenci, mudah memuja, tapi ribut semuanya di media sosial. Karena realita ini. Next. Ini gambaran bagaimana sebenarnya setelah media sosial riuh dan ramai, kita juga punya media arus utama atau media yang disebut sebagai media, itu jumlahnya banyak banget. Kompas.com hanya salah satu dari 47.000 media di Indonesia. Dari 47.000 media itu, 43.500 diantaranya adalah media digital. Dan menurut data Dewan Pers tahun 2017, dari 43.500 media digital dan 47.000 media secara keseluruhan, hanya 168 media yang terverifikasi. Artinya apa? Hanya sedikit media yang punya kapasitas atau punya kategori yang bisa disebut sebagai media bertanggung jawab. Nah, kalau saya membandingkan ya, riuhnya di media sosial itu atau riuhnya percakapan kita via internet itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Mainstream media, sosial media, dan new media. Mainstream media itu ada TV, radio, koran, majalah, media online yang tadinya adalah new media tahun 2000, sekarang menjadi mainstream media. Karena semua akses bisa diraih di situ dan publik mengakses dari situ. Lalu yang kedua ada sosial media yang tadi saya sebut. Kita bisa menjadi produsen konten, bisa menjadi content creator, dan bisa membawa pengaruh juga sebenarnya. Saya tidak anti dengan adanya media sosial, karena banyak juga hal baik yang bisa muncul di situ. Hanya memang media sosial punya aturan, punya kebijakan yang berbeda dengan produk dari media mainstream, yang diatur oleh Dewan Pers tentu saja. Nah, yang terakhir adalah new media. New media ini sekarang kita bisa menyebut sebagai game, itu salah satu dari new media. Riuh dari media sosial yang begitu ramai, bagaimana kita mengakses begitu banyak informasi dan kayak membanjir gitu.
ditambah hadirnya banyak media digital dan beberapa media yang menyebut sebagai media, meskipun tentu juga dia adalah media. Dan untuk mengukur performance atau bagaimana kinerja dari masing-masing media itu, apalagi yang media digital, kita bisa menggunakan dua alat pengukuran. Di sini ada similarweb.com. Teman-teman kalau ada waktu luang atau sambil mau nyimak ini silahkan klik similarweb.com. Di situ akan ketahuan nanti media-media mana saja yang punya performance atau kinerja baik di Indonesia. Karena ini mesin pengukuran internasional yang kita nggak tahu dan dia secara independen melakukan pengukuran. Nah, yang kedua adalah Alexa, dan kita bisa memfilter Alexa dengan web rank di Indonesia. Kita akan tahu media-media mana saja yang kinerjanya baik berdasarkan alat pengukuran ini. Meskipun ini bukan satu-satunya atau bukan cuma dua alat pengukuran, ada alat pengukuran yang lain. Tapi setidaknya ini kita punya gambaran bagaimana performance media digital di Indonesia. Ini gambaran. Next. Nah, kita juga menghadapi situasi sekarang. Ini kutipan yang saya ambil dari pidato honoris causa Yakob Utama, pendiri Kompas Gramedia, ketika dia mendapat gelar Dr. honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, alma maternya. Pak Yakob Utama mengatakan tahun 2003 ini, bayangkan 2003 ini mungkin kalian baru lahir atau bahkan ada yang belum lahir ya. Pak Yakob Utama itu mengatakan bahwa informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Dan itu 2003. 2014, 2017, bahkan sekarang, informasi tidak lagi dipersepsikan sebagai sumber kecemasan, tapi sudah menjadi sumber kecemasan. Ini yang perlu kita respon, dan ini tantangan paling nyata atau panggilan paling nyata dari jurnalistik sebenarnya. Dan kalau teman-teman di sini memang ingin menjadi jurnalis, ini realita yang harus kita hadapi dan menjadi tanggung jawab panggilan jurnalistik untuk menjawab dan mengembalikan informasi yang sudah menjadi sumber kecemasan, kita kembalikan menjadi sumber pengetahuan bagi publik. Next. Nah, bagaimana informasi itu bisa kita kemas? Bagaimana informasi itu bisa kita olah? Banyak faktor yang bisa menentukan. Faktor yang pertama-tama dan terutama pasti newsroom. Bagaimana mengeset agenda, mendesain rancangan liputan, menugaskan reporter, ada rapat redaksi, dan kemudian memastikan kontennya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kode etik jurnalistik. Tetapi di luar itu, ini realita juga yang perlu teman-teman pahami bagaimana media digital ini tumbuh dan berkembang. Itu ada kekuatan besar di luar kendali media itu sendiri, yaitu Google, Facebook, dan algoritmanya. Ini bagaimana bisa dijelaskan? Sederhana kayak begini. Apa yang populer, apa yang lagi tren, apa yang sedang dicari pembaca, kadang-kadang itu bukan melulu karena itu populer dan karena itu tren. Tapi itu bisa juga di-create karena kita paham bagaimana mengelola algoritma itu. Atau bagaimana memungkinkan sebuah konten itu muncul dan jadi tren. Dan kemampuan untuk mengolah algoritma ini dimiliki oleh dua raksasa besar ini. Mereka menggunakan ini untuk kepentingan bisnis sebenarnya. Dan ini mudah sekali kita buktikan dengan cara bagaimana melihat website yang kita buka apapun itu. Dan iklan yang nempel di situ. Ada iklan yang bisa kita klik, itu ada dari iklan Google Ads. Itu biasanya iklan yang mengikuti behavior kita. Dan behavior kita itu dibaca oleh Google atau mesin mereka atau algoritma mereka sebagai sesuatu yang kita anggap atau mereka anggap kita sukai. Maka iklan-iklan itu akan muncul sesuai minat kita. Misalnya kalau kita lagi search, Desember kayaknya mau liburan nih, search tiket gitu ya. Tiket ke Jogja atau ke Bali atau ke Ubud atau kemana. Besok atau sejam kemudian kita buka website yang lain, iklan tiket itu banyak banget tuh di semua kolom tempat kita mencari berita kah atau mencari informasi. Nah itu
kuasa atau kekuatan algoritma yang sebenarnya dipakai untuk iklan, tapi ini dipakai juga untuk membuat konten. Ini realita yang kalau kita mau bahas ini akan jadi sangat panjang karena ini mengandaikan sebuah pemahaman bagaimana mengolah media digital. Tapi ini gambaran umum bahwa redaksi tidak serta-merta bisa mengendalikan atau menjadi penentu satu-satunya untuk sebuah konten dalam media digital. Next, saya akan menjelaskan juga, kalau begitu, kalau kita nggak pakai algoritma atau okelah tutup mata dengan bagaimana Google memperlakukan konten, apa sih yang dicari oleh wartawan dan kemudian menjadi energi bagi wartawan untuk mencari berita? Tadi Kak Yasir bertanya soal 5W1H ya, lalu dijawab oleh siapa tadi? Maudi atau siapa tadi ya? Soal basic dari membuat artikel, yaitu ada basis 5W1H, what, where, when, why, apalagi itu, lalu how. Ini menjadi pijakan umum untuk kita bisa memberikan penerangan atas konten yang kita buat. Nah, di luar 5W1H, wartawan bekerja dengan kaidah atau dengan nilai. Dan nilai yang dicari itu, atau nilai yang dijadikan pijakan itu ada 10 poin yang saya sebut di sini. Ini poin yang sangat umum diketahui oleh semua mahasiswa jurnalistik. Kalau teman-teman di ilmu komunikasi ini ngerti lah soal ini. Pertama, nilai yang dijadikan pijakan untuk wartawan mencari berita adalah magnitudenya. Pengaruh dari sebuah peristiwa. Kayak tadi banjir. Kak Yasir pasti berangkat itu, karena pengaruhnya gede banget. Mungkin kosannya terdampak, atau kawasan di sekitar dia bekerja juga terdampak. Membawa pengaruh bagi ekonomi di sekitar, ini pasti akan punya nilai berita dan kemudian wartawan turun. Yang kedua adalah impact. Impact dan magnitude ini mirip-mirip. Kalau magnitude itu dampaknya lebih panjang, kalau impact itu kejadian yang langsung terdampak ke kita. Misalnya banjir, rumah kita terendam. Kalau pengaruh, karena terendam itu, maka jalanan menjadi macet dan nggak bisa mengakses transportasi publik, misalnya itu pengaruh. Nilai berita yang ketiga adalah signifikan, atau kepentingan dari sebuah informasi itu. Yang keempat, aktual, sedang terjadi. Makin aktual sebuah peristiwa atau sedang dipercakapkan orang, makin punya nilai berita itu untuk dijadikan berita oleh wartawan. Lalu yang kelima adalah prominence atau ketokohan, keterkenalan. Setiap peristiwa atau setiap momen di mana hadir orang terkenal, nilai beritanya lebih tinggi dibanding sebuah peristiwa yang nggak ada satupun orang terkenal di situ, atau nggak ada tokoh di situ. Misalnya sederhana, Jokowi naik motor di Mandalika itu jadi berita semua media. Karena Jokowi, juga karena ada faktor Mandalika. Tapi misalnya siapa orang naik motor jualan sayur keliling kompleks setiap hari selama seminggu, sebulan, bertahun-tahun, nggak ada yang menjadikan itu berita. Ini bedanya karena ada ketokohan. Lalu nilai berita keenam adalah proximity, kedekatan. Seberapa dekat peristiwa itu dengan audiens. Entah lokasi maupun kedekatan secara psikologis. Nilai berita yang ke-7, konflik. Ini hampir semua berita itu punya nilai berita konflik, terutama berita olahraga. Jadi olahraga itu sebenarnya nilai beritanya ada konflik. Tim A melawan tim B, si A melawan si B. Ini nilai beritanya konflik. Konflik tidak hanya soal perang, soal pertikaian atau perdebatan satu dan dua orang, tapi juga pertandingan itu adalah nilainya konflik. Yang ke-8 adalah uniqueness atau kejanggalan atau hal-hal yang nggak umum. Itu punya nilai berita lebih tinggi dibanding hal-hal umum atau hal-hal yang lumrah. Gitu. Being normal is boring, betul. Nah ini yang abnormal atau yang nggak normal atau di luar kebiasaan ini punya nilai berita lebih tinggi. Yang ke-9 human interest terkait manusia dan kemanusiaan itu punya nilai berita yang tinggi. Dan yang terakhir ini sering dipakai untuk kalau wartawan nggak punya berita atau apa, tema seks itu selalu dicari untuk jadi bahan berita. Karena pasti ada pembacanya. Tapi banyak media kemudian menghindari ini karena ini apa istilahnya kayak bad taste saja untuk membuat sebuah konten. Masih banyak peristiwa atau nilai berita yang lain yang bisa digali dari sebuah kegiatan atau peristiwa. Makin banyak nilai berita di sebuah peristiwa itu makin tinggi energi wartawan untuk mencari beritanya. Next, karena waktu saya nggak terlalu banyak lagi, singkat-singkat aja. Nah, untuk menjalankan dan mencari berita
dengan pijakan 10 news values tadi, wartawan itu dibekali satu sikap. Dan sikap ini kayak harus inherent dalam pribadi atau orang yang ingin menjadi wartawan, yaitu sikap skeptis. Apa itu skeptis? Sikap meragu-ragu, tidak mudah percaya, tetapi dengan meragu-ragu dan tidak mudah percaya itu, dia punya kemampuan atau punya energi untuk mencari kebenaran. Kenapa harus mencari kebenaran? Karena, next-nya, tugas dan tanggung jawab dari wartawan itu pada kebenaran. Bisa di next slide-nya? Oke. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Ini value yang ditekankan secara mendasar, atau kalau bukan value, prinsip yang ditekankan secara mendasar dalam buku 9 Elemen Jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovac dan Tom Rosenthal ini. Bagaimana kebenaran dicari? Nah, wartawan itu tadi saya menyebutkan, menjadi wartawan itu konsekuensinya tinggi. Nggak cuma sekedar, oh bisa nongol di TV, jadi presenter keren kayak Kak Yasir gitu. Itu efeknya. Tetapi effort yang kita buat, atau intensi yang kita lakukan itu jauh lebih gede. Nggak cuma sekedar pengen muncul di TV, dikenal, dan populer. Itu efek menurut saya, bukan tujuan. Tapi tujuan utamanya adalah mengabdi pada kebenaran ini. Mencari sumber informasi, menemukan di lapangan, mengkonfirmasi. Dan pencarian kebenaran dilakukan dengan 3 metode. Pertama, research. Yang kedua adalah observasi, datang ke lapangan, to observe gitu ya, mengecek apakah benar, apakah tidak. Lalu yang ketiga adalah interview untuk verifikasi, klarifikasi, atau konfirmasi. Itu sampai kita mendapatkan kebenaran dari informasi. Jadi kalau mau jadi wartawan tujuannya terkenal, tujuannya muncul di TV dan kemudian populer, mungkin perlu dikoreksi itu. Nggak salah itu, tapi perlu dimurnikan. Bukan tujuannya itu. Bukan. Kalau jadi wartawan itu berat konsekuensinya. Karena tugasnya adalah mencari kebenaran. Dan kita jadi wakil dari publik untuk menemukan kebenaran. Bahwa kemudian kita muncul di TV, menjadi presenter, itu efek aja. Bukan tujuan. Oke, next. Itu menurut saya. Lalu berikutnya, ini menjelang akhir, waktu saya tinggal 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Saya sekali lagi nggak anti media sosial, tetapi dari realita di media sosial kita melihat masyarakat kita kadang-kadang terbelah, masyarakat kita kabur, nggak mendapatkan informasi yang sepadan atau nggak mendapatkan informasi yang bisa dipercaya. Dan saya sering menggambarkan ini, saya kutip atau saya plesetkan dari pernyataan Voltaire. Voltaire itu seorang filsuf Yunani yang sangat populer, kalau teman-teman suka filsafat. Dia mengatakan bahwa mitos membakar dunia, filsafat memadamkannya. Nah sekarang, era sekarang kalau saya melihat, media sosial itu dengan keriuhan yang tadi, hampir 3,5 jam orang menggunakan media sosial setiap hari di Indonesia, media sosial itu membakar dunia. Dan media arus utama, di mana di situ ada tertib metodologi pencarian kebenaran oleh jurnalis, itu punya tugas memadamkan. Itu kenapa di kompas.com ada desk fact checking, yang untuk menguji benar nggak sih yang di media sosial lagi heboh atau lagi viral ini faktanya bisa dipertanggungjawabkan atau kebenarannya bisa diuji atau tidak. Nah, media turun di situ. Panggilan ini, konsekuensi ini, yang kadang-kadang mereka yang ingin masuk jurnalis nggak menjadikan ini sebagai panggilan, sehingga ketika dia mendapati konsekuensi yang demikian berat, mereka akhirnya mundur. Wah, kayaknya ini bukan tugas saya. Ya, nggak apa-apa. Bisa jadi memang bukan panggilan tugasnya. Dan media sosial mungkin akan jadi ruang bagi teman-teman itu yang ingin cepat, instan dapat gratifikasi, cepat, instan, populer, tapi sesuatu yang datang cepat biasanya juga akan hilang dengan cepat. Terakhir saya ingin menutup dengan pernyataan yang slide terakhir, silakan. Pernyataan yang disebut oleh Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lessons for 21st Century. Yuval dalam buku yang sangat populer ini mungkin udah overrated ya, banyak yang mengutip buku ini. Saya mau mencoba mengutip satu pengantar di buku ini yang dia menyebut bahwa clarity is power, dan tugas-tugas untuk membawa kejernihan informasi itu jadi kekuatan jurnalis sekarang di tengah banjirnya informasi dan kita nggak tahu mana yang benar yang tidak. Metodologi jurnalistik dengan riset,
observasi dan interview akan membuat upaya klarifikasi atau upaya mencari kejernihan ini muncul, dan media yang punya kemampuan melakukan klarifikasi dan menjernihkan situasi akan mendapatkan kekuatan. Itu slide terakhir, cukup. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya dan berdiskusi, saya persilahkan. Beberapa sudah raise hand. Oke, terima kasih untuk Mas Inu. Untuk materinya banyak banget nih ilmu-ilmu baru soal dunia redaksi tentunya teman-teman. Kayak news value tadi juga, wah itu sangat-sangat berguna banget ya Kak Maudi. Betul banget. Selain dari 5W1H tadi, kita juga tahu 10 nilai lainnya yang digunakan dalam mencari berita ya. Dan gitu kita sebagai wartawan atau reporter juga benar banget pertanggungjawabnya sangat besar karena kita harus mempertanggungjawabkan informasi yang sebenarnya atau kebenarannya ya Fauzan. Betul banget Kak. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab nih, kita ada sedikit istirahat sedikit sebentar dulu dari boleh panitia? Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, teman-teman, kita ingin mengingatkan sekali lagi, teman-teman bisa post acara ini di Instastory kalian dan mention ke @kompastv, @unmas_denpasar, dan @kalbisinstitute. 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost oleh Kompas TV dan mendapatkan voucher gramedia.com senilai Rp50.000. Nah, selanjutnya nih kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Tapi untuk teman-teman yang masih pengen bertanya tentang materi-materi yang tadi, teman-teman bisa tanya di kolom chat dengan format nama, strip jurusan, strip universitas, lalu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, kita sekarang akan membacakan pertanyaan yang udah masuk nih di kita teman-teman semuanya. Ada lumayan banyak pertanyaan dari tadi ya Kak, kalau kita lihat-lihat. Betul banget. Dan ini pertanyaannya menarik-menarik banget nih. Iya, betul. Oke, kita mulai aja pertanyaannya nih. Untuk yang pertama ada dari Rohimatul Inayah, Manajemen, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Pertanyaannya nih Kak, jika jurnalis berpedoman dengan kode etik jurnalistik, kemudian sudah memberitakan sebuah kode etik yang berlaku, namun kemudian ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan adanya berita tersebut. Seperti contoh, berita yang cukup kontroversial, lalu apakah yang sebaiknya dilakukan oleh jurnalis dan redaksi tersebut? Take down berita atau menjelaskan lebih lanjut kepada si penuntut? Dan apabila sudah dijelaskan bahwa hal itu tidak melenceng kode etik, tetapi si penuntut tetap tidak terima, apakah langkah yang dilakukan oleh redaksi, Kak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya untuk Mas Yasirnya ini boleh dijawab? Oh ya, ini nyata pertanyaannya untuk Mas Yasir lagi. Ada nih di Google Play Store nih. Oke, pertanyaan yang buat saya itu yang dari Valentina Diah ya. Halo Kak Yasir, aku Valentina dari Kalbi Institute. Betul itu ya? Yang ini Mas, yang mana? Yang Oke. Rohimatul Inayah. Rohimatul Inayah. Yap. Oke, Rohimatul Inayah. Di sini saya belum tampil.
Oke, Boleh mungkin bacakan lagi, Bro? boleh. Pertanyaannya adalah, jika jurnalis berpedoman dengan kode etik jurnalistik, kemudian sudah memberitakan sebuah kode etik yang berlaku, namun kemudian ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan adanya berita tersebut, seperti contoh berita yang cukup kontroversial. Lalu apakah yang sebaiknya dilakukan oleh jurnalis dan redaksi tersebut? Take down berita atau menjelaskan lebih lanjut kepada si penuntut? Dan apabila sudah dijelaskan bahwa hal itu tidak melenceng kode etik, tetapi si penuntut tetap tidak terima, apakah langkah yang dilakukan oleh redaksi tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, ini terkait dengan pro kontra sebuah berita yang masuk dalam berita kontroversial ya. Biasanya kebijakan redaksi itu macam-macam. Tapi kalau seandainya di Kompas TV sendiri, sebelum berita itu ditayangkan, itu tuh banyak sekali pertimbangannya. Nah, ada beberapa hal. Contoh ketika itu beritanya mengandung kontroversi, jauh sebelum berita itu ditayangkan, harus benar-benar dilihat dulu seperti apa kontroversi yang terjadi di masyarakat, pro kontranya seperti apa, kemudian nanti dampaknya seperti apa, begitu. Dan kalau seandainya kontroversi dan dampaknya itu lebih banyak, lebih menimbulkan kegaduhan ketika berita itu ditayangkan ketimbang dampak positif. Biasanya itu akhirnya keputusan redaksi itu untuk tidak menayangkan secara utuh, hanya memberitahukan secara umum saja. Contoh, ada kejadian yang menimpa Fauzan. Contoh aja ya, Bro. Ada kejadian yang menimpa Fauzan begitu. Terus itu kejadian tersebut mengandung kontroversi. Ya udah, pemberitaannya hanya sebatas bahwa ada Fauzan sedang mengalami hal ini tanpa dilihat secara detail lagi pemberitaannya seperti apa. Tapi kalau dari pertanyaan Rohimatul, jika sudah dinaikkan, kemudian nanti pihak yang diberitakan itu tidak terima begitu, nah biasanya itu nanti akan ada kesempatan untuk menjelaskan. Kalau dia kayak habis contoh kayak Fauzan, gua nggak terima nih penjelasan dari pemberitaan dari Yasir Nenek Aman nih seperti apa. Nah, tidak terimanya di bagian apa, seperti itu. Kalau seandainya itu merupakan sebuah fakta yang ada, ya nanti kita tayangkan lagi, kita sertakan lagi pemberitaan tersebut, begitu. Oke, jadi memang harus kita rinciin lagi permasalahannya di mana ya, Kak, supaya bisa kita tahu permasalahannya. Betul. Bisa diselesaikan bagaimana. Oke. Dan memang banyak sekali ya pemberitaan-pemberitaan yang kontroversial. Ada juga kayak di media sosial terutama. Hal-hal yang kontroversial itu kan biasanya pertama kali muncul itu kan di media sosial ya. Nah, ketika media sosial sudah ditayangkan, nah media mainstream itu tuh biasanya memverifikasi begitu. Beredar video A kontroversi yang mengandung yang memicu kontroversial di masyarakat. Nah, tapi ketika media mainstream memberitakannya, kita harus sertakan dengan bukti-buktinya gitu. Keterangan dari pihak berwenang mungkin, pihak kepolisian yang memiliki otoritas untuk menjawab terkait dengan kasus-kasus tertentu, ataupun pihak-pihak yang memang memiliki dasar hukum atau memiliki sumber sebagai yang memiliki posisi sebagai sumber pemberitaan yang valid begitu. Sehingga memang ketika digugat sama si Fauzan, berita lu nggak benar nih lah, tapi pihak kepolisian bilangnya seperti ini loh gitu. Kita kan mengacu pada sumber berita yang memang dipercaya begitu. Gitu. Terima kasih Rohimatul Inaya atas pertanyaannya. Thank you Kak Yasir atas jawabannya juga. Oke. Baik, terima kasih Fauzan. Dan pertanyaan kedua ini untuk Mas Inu. Dari Nurul Ashari, Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Mau tanya nih Mas Inu, gimana tanggapan Mas Inu terkait framing media untuk kebutuhan politik? Kan pasti ada setiap media itu punya pandangan yang berbeda-beda. Gimana sih caranya kita sebagai jurnalis harus bersikap netral katanya, gitu. Baik, terima kasih Nurul Azhari ya dari Jogja soal bagaimana melihat framing media untuk kepentingan politik. Ada satu topik kalau kita belajar jurnalistik itu namanya ekonomi dan politik media.
ini dasar untuk kita melihat sebenarnya bagaimana kecenderungan sebuah media atau publisher terkait dengan politik. Cara paling mudah di Indonesia kita lihat siapa pemilik media itu, dan pemilik itu punya afiliasi atau bahkan punya partai politik atau tidak. Nah, ini mudah sekali kalau kita lihat. Saya nggak menyebut brandnya, tapi teman-teman di sini udah melihatnya dengan baik. Ada satu media yang dimiliki oleh seorang konglomerat, dan konglomerat itu memiliki partai politik, dan partai politiknya sering menggunakan medianya untuk kepentingannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana netralitasnya? Yang menjadi isu sekarang itu bukan soal netralitas sebenarnya. Netralitas itu kan lebih kayak nggak bersikap gitu ya. Ya begitu aja gitu. Tapi sebenarnya independensi. Nah, yang harus tanya adalah, cukup independenkah sebuah perusahaan media ketika dimiliki oleh pemilik yang memiliki juga partai politik yang pasti punya agenda tahunan atau bahkan 5 tahunan. Nah, sebagai audiens atau pembaca, gimana kita melihat ini? Karena secara aturan undang-undang dan legal juga sebenarnya tidak dilarang, pembaca atau audiens harus lebih cerdas untuk memetakan. Nah, ketika dia mendapat informasi dari sebuah media dan kita tahu media itu punya agenda politik karena pemilik dari media itu adalah pemilik partai politik tertentu, maka kita harus lebih kritis untuk melihat setiap pemberitaan terkait politik atau terkait informasi yang ada kepentingannya dengan pemilik media itu. Nah, ini independensi kemudian tidak hanya diserahkan kepada media, tapi juga audiens. Audiens harus lebih independen. Yang tadi, audiens hari ini, atau penonton atau pembaca hari ini, juga harus dibekali oleh tadi sikap yang dimiliki oleh wartawan, sikap skeptis, ragu-ragu, nggak mudah percaya juga apa yang dikatakan oleh media. Meskipun media bekerja dengan kode etik. Nah, posisi ini menurut saya bisa juga menjadi bagian yang harus dimiliki oleh konsumen media untuk juga memetakan sebenarnya media-media Indonesia di Indonesia itu bagaimana kepentingan dan bagaimana sebenarnya ekonomi dan politiknya. Afiliasinya kemana, dia cukup independen nggak, dia punya partai atau tidak, dia punya kepentingan yang terus didengung-dengungkan. Kita melihat banyak media di Indonesia yang punya afiliasi dengan partai politik, hanya satu ya. Ada media A atau TV A, TV B, TV C, masing-masing punya pemilik dan pemiliknya punya kecenderungan atau bahkan punya partai politik. Nah, jawaban saya untuk Nurul Azhari tadi dari Jogja, bagaimana menghadapi framing media ini? Audiens atau kita sebagai konsumen media harus lebih kritis dan memilih media mana yang harus dikonsumsi. Karena masih ada alternatif media yang lain. Begitu, Nurul? Mudah-mudahan menjawab. Baik, bagaimana Nurul? Apakah sudah terjawab? Kita sebagai audiens juga harus memperhatikan media apa yang kita dapatkan informasinya, agar mengetahui kemana sih arahnya informasi tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Fauzan boleh dibacakan. Oke, ini pertanyaan kembali untuk Mas Yasir dari Niputu Anjani, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dia bertanya, bagaimana caranya teman-teman dari jurnalis membedakan berita yang hoax dan yang fakta bila berita itu diambil dari media sosial. Oke. Ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Ini pertanyaan dari Niputu Anjani, Mas. Niputu ya. Oke, saya mau menjawab ya. Boleh? Boleh, silakan, Mas. Ya. Niputu Anjani dari ini ya, dari Mahasaraswati Denpasar ya. Oke, bagaimana media bisa membedakan antara itu hoax atau fakta atau kebenaran dari sumber informasi di media sosial? 4 tahun terakhir, Kompas.com itu punya tim yang disebut tim fact checker. Jadi tugasnya adalah ngecek fakta atau informasi yang ada di media sosial. Tadi saya mengatakan media sosial itu bisa jadi sumber informasi juga. Tetapi karena media sosial tidak menggunakan kode etik jurnalistik, kadang-kadang informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, wartawan, karena dia berpegang pada kode etik, ketika dia mendapat
mendapatkan informasi dari media sosial untuk menguji kebenaran atau kekeliruan dari informasi di media sosial itu, media punya cara yang tadi saya sebut sebenarnya, punya 3 tahapan metodologi untuk menguji kebenaran, yaitu research, ya. Yang kedua observasi, yang ketiga adalah interview. Riset itu bagaimana? Kalau ada di media sosial kita lihat akunnya. Akunnya terverifikasi akunnya selama ini punya kecenderungan meleset atau punya kecenderungan bisa dipercaya, itu riset awal gitu, riset digital itu. Yang kedua observasi, kalau itu kejadian di satu tempat di mana kita punya kontributor atau reporter, editor biasanya langsung menugaskan reporter atau kontributor itu, tolong dicek dong peristiwa yang seperti dikatakan oleh akun media sosial ini, dicek ke lapangan. Observasi itu cek ke lapangan. Bisa langsung atau bisa bertanya kepada orang-orang yang mengetahui kejadian kalau kejadiannya sudah selesai. Nah, yang ketiga itu interview. Interview untuk memastikan lagi, bisa mengkonfirmasi, bisa mengklarifikasi, dan yang terakhir adalah memverifikasi benar atau tidak peristiwa itu. Jadi memang panjang tahapannya. Makanya kadang-kadang teman-teman di media sosial itu gemes, ada informasi di media sosial, tapi kok media nggak muncul-muncul nih informasinya. Karena media tidak bisa langsung memberitakan itu. Dia harus menempuh 3 tahapan untuk menguji dari pertanyaan tadi, apakah berita ini hoax, apakah fakta ini bisa dipertanggungjawabkan, apakah ini kebenaran, ataukah ini cuman fabrikasi untuk kepentingan berita ini viral aja, atau informasi ini viral aja. Jadi tahapannya seperti itu. Dan untuk media-media yang punya kredibilitas atau punya keterpercayaan di mata publik, itu punya tanggung jawab ini. Dan Kompas.com 3 tahun, 4 tahun terakhir ini mendapat badge atau mendapat otoritas dari namanya lembaga Fact Checking Network International. International Fact Checking Network, bisa dicek IFCN. Ya. Dari IFCN itu kita punya otoritas dan dipercaya untuk melakukan cek atas apapun yang ada di media sosial. Dan kita berjaringan secara internasional. Di situ ada New York Times, ada Washington Post, ada di Indonesia ada beberapa media yang terlibat di situ. Dan ini sebagai panggilan atau tanggung jawab media untuk memberikan informasi kepada publik. Itu jawaban saya untuk siapa tadi? Ini Putu ya dari Denpasar, soal bagaimana media mencoba menguji kebenaran dari informasi di media sosial. Oke, terima kasih kepada Mas Inu karena sudah membantu menjawab kepada Niputu. Semoga jawabannya bisa terjawabkan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat, Kak Maudi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini untuk Mas Yasir nih. Dari Angelia Adiwibowo dari Psikologi Universitas Semarang. Halo Kak Yasir, aku dari fakultas yang berbeda dari ilmu komunikasi atau jauh dari news anchor dan jurnalistik. Nah, yang ingin ditanyakan ini, apakah Kak Yasir ini langsung terjun dengan ilmu kosong atau Kak Yasir ini belajar dulu tentang jurnalistik? Mohon dijawab ya Kak, karena katanya nih Angelia punya passion juga nih yang sama di news anchor Kak Yasir. Oke, terima kasih Angelia buat pertanyaannya. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis itu menurut saya profesi yang terbuka. Jadi semua background pendidikan apapun bisa menjadi seorang jurnalis. Bahkan waktu saya masuk jurnalis pertama, angkatan saya di program development program itu jumlah halo, suara saya masih jelas ya? Dari 12 teman-teman saya itu hampir semua, hanya 2 orang yang lulus. Hanya setengahnya lulusan komunikasi, setengahnya lagi itu lulusan di luar komunikasi. Bahkan ada yang dari biologi, geografi, termasuk saya dengan background pendidikan sarjana gizi. Nah, ketika masuk menjadi seorang jurnalis, memang kita itu akan diberikan
bekal dulu pelatihan, biasanya seperti itu. Seperti yang di Kompas TV ada reporter baru yang masuk, akan diberikan pembekalan dulu seperti apa, menjadi seorang jurnalis di lapangan itu seperti apa. Terus itu nanti diberikan penjelasan, kayak diberikan materi kayak kode etik jurnalistik ini seperti apa, kemudian nanti ketika kamu liputan itu harus seperti apa, begitu. Tapi sembari informasi ataupun pembekalan ini diberikan dari kantor, kita pribadi pun juga harus mengisi kemampuan kita, begitu, mengasah kemampuan kita, begitu. Karena saya sadar ketika saya masuk menjadi seorang jurnalis, kemampuan saya masih kurang dibandingkan dengan teman-teman yang sudah belajar jurnalis di masa kuliahnya, sehingga saya harus mengejar ketertinggalanku itu. Caranya seperti apa? Caranya dengan rajin membaca, meriset informasi-informasi yang ada di media sosial, media online, begitu kan. Kita belajar, aku pengen belajar soal live report seperti apa sih, begitu. Mau belajar soal pembuatan angle berita, nah cari aja tuh materi-materinya yang ada di online. Itu saya belajar secara otodidak. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kita harus yakin dulu bahwa itu tuh passion kita, gitu. Karena ketika itu adalah passion kita, apapun yang akan kita lakukan tuh terasa menyenangkan. Termasuk yang itu, ketika saya harus mulai belajar dari awal soal jurnalistik, tapi saya yang merasa ini adalah passion saya, jadi semua proses yang saya lewati itu jadi menyenangkan, begitu. Harus belajar lebih banyak, harus belajar live report dari awal, harus belajar bikin berita, naskah itu seperti apa, menentukan angle berita itu seperti apa. Nah itu tuh banyak banget hal yang saya harus pelajari, begitu. Tapi ya itu karena passion saya, jadi itu menjadi terasa menyenangkan. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ataupun sharing kepada teman-teman, apapun pekerjaan yang kalian lakukan, coba untuk mencintai pekerjaan itu dengan memastikan pekerjaan itu tuh passion kalian atau enggak, begitu. Begitu. Terima kasih, Angelia, semoga terjawab. Baik, terima kasih Mas Yasir dan Mas Inu. Dan berikut tadi tuh jawaban dari narasumber kita, sekaligus menjadi jawaban yang terakhir untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Kami semua memohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada. Tidak semua pertanyaan kali ini bisa kami bacakan, teman-teman. Betul sekali. Dan sebelum kita mengakhiri rangkaian kelas online santai Kampus Kompas TV, ada beberapa info nih teman-teman yang ingin disampaikan. Yang pertama, nanti siang ini kita akan ada kelas behind the scene Aiman jam 1 sampai jam 2.30. Kita akan sama-sama mengintip bagaimana proses produksi program Aiman Kampus Kompas TV secara langsung bersama Mas Aiman Wicaksono dan tim program Aiman, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang sudah registrasi di kampus.kompas.tv dan sudah mendapatkan akses, bisa langsung join nanti siang ya, teman-teman. Oke, untuk informasi selanjutnya, untuk pendaftaran dan submission kompetisi anchor hunting, fotografi, dan desain iklan kreatif masih dibuka sampai tanggal 30 November. Jadi, masih ada waktu untuk kalian atau teman-teman yang ingin ikutan kompetisinya. Lalu, di kolom chat juga akan ada link evaluasi yang bisa teman-teman isi supaya Kampus Kompas TV ini berikutnya akan lebih baik. Dan jangan lupa ada voucher juga nih dari Gramedia senilai 50.000 bagi 2 pengisi yang beruntung. Untuk info lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan di Kampus Kompas TV, universitas mana yang bakal bekerja sama dengan Kampus Kompas TV, bisa kalian cek di kampus.kompas.tv dan juga di sosial media Kampus TV. Maksud kami di Kompas TV. Dan sebelum kita tutup kelas online hari ini, kelas online santai nih kosan, mungkin boleh dari Mas Yasir dan Mas Inu untuk memberikan closing statement kepada teman-teman di sini yang tertarik untuk menjadi jurnalistik nih. Boleh? Boleh dong. Dipersilahkan. Oke. Izin duluan ya Mas Inu ya. Silakan. Ya, Yasir ya.
Kalau closing statement saya, jurnalis itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya sebuah pekerjaan yang membanggakan, karena seperti yang tadi saya sampaikan ada nilai kebaikan di sana. Nilai kebaikannya adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, informasi yang baik yang tentu saja berdampak positif kepada orang banyak. Sehingga jika ditanya kenapa harus memilih jurnalistik, karena menurut saya ada kebaikan di situ. Dan lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, apapun pekerjaan yang kalian lakukan, akan kalian pilih nanti, pastikan sesuai dengan passion kalian, sehingga pekerjaan tersebut bisa lebih maksimal dan optimal kalian laksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Yasir. Baik, terima kasih Mas Yasir. Boleh selanjutnya untuk Mas Inu untuk closing statement-nya nih, untuk teman-teman kita semua. Ya, ya menyambung apa yang dikatakan Kak Yasir tadi soal kebaikan ya. Seringkali kita kadang-kadang putus asa gitu ya. Apa yang kita lakukan tuh nggak segera ada hasilnya atau hal baik gitu. Tapi teruslah punya kegigihan, karena saya yakin tuh nggak semua hal baik tuh mudah banget terwujud ya. Yang kita berdoa supaya kita punya panjang umur untuk bisa mengupayakan kebaikan itu terus-menerus. Nah, untuk tugas-tugas jurnalistik, menurut saya, tadi Kak Yasir juga menyebut adalah upaya baik yang kita lakukan bersama. Kalau mau memilih profesi ini, sadarlah bahwa ini punya konsekuensi yang besar dan tanggung jawab yang besar. Dan kalau sudah ada panggilan di situ, atau sudah ada keinginan yang besar di situ, menjalaninya, mendapatkan tanggung jawab dan mendapati konsekuensi itu akan dijalani dengan lebih menyenangkan. Dan upaya baik pasti akan bisa dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus di situ. Ya, terakhir pantun aja sih, ikan hiu getar-getar. See you later gitu aja. Asik, see you later. Juga Mas Inu dan Mas Yasir. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk closing statement-nya dari Mas Yasir dan Mas Inu. Semoga hal tersebut itu bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk kita dan teman-teman juga ya. Betul ya Fauzan? Betul banget. Dengan ini, informasi tersebut, maka berakhir sudah kelas online santai kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Yasir Nenek Ama dan Mas Wisnu Nugroho dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, khususnya Universitas Mahasiswa Denpasar dan juga Kalbis Institute yang sudah bekerja sama dengan kampus Kompas TV. Baik, terima kasih. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kita di masa depan dan masa yang akan mendatang. Saya Maudi Azara Hidayah dari Kalbis Institute pamit undur diri. Saya Fauzan Afif pamit undur diri. Sampai ketemu di Kompas TV bulan depan. Bye, terima kasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya, sukses selalu teman-teman. Akibat melanggar kebijakan mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonso. Ya, beri. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Dan disebutkan bahwa ada Akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu. Dia soalnya lagi Kami coba mendekat lagi, saudara. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari.
TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari Kompas TV, dinamis, Jujur. Tulus. independen, Teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.